Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Hijrah Purnama Putra dalam mata kuliah Pengantar Teknik Lingkungan. Pada video yang kedua, masih dalam bagian sistem penyediaan air bersih. Pada video kedua kali ini, kita akan lanjutkan pertemuannya dengan membahas sistem transmisi. Video sebelumnya kita sudah bahas sistem pengambilan air. Nah, sistem transmisi berarti lanjutannya. Bagaimana setelah air tersebut diambil, kemudian siap untuk ditransmisikan. Dari sumber, kemudian menuju ke tempat pengolahan. Sistemnya pun berbeda-beda ya, sangat tergantung dari kondisi yang ada di lapangan. Bisa saja secara mudahnya pipa tersebut kemudian mengalir secara lurus saja, terus kemudian masuk ke dalam sistem pengolahannya. Atau bisa juga menggunakan sistem yang berbeda-beda ya. Ini adalah digantung misalnya ya. Dengan model perpipaan karena kondisinya tidak memungkinkan untuk membuat secara lurus. Atau modelnya adalah dengan menggunakan berbagai macam tambahan alat pelengkap lain, misalnya ada sifon, ada aquaduk ya, untuk supaya kondisi sulit di lapangan tidak menurunkan kualitas atau kuantitas dari air yang akan dibawa ke unit pengolahan. Jadi unit transmisi itu adalah bagaimana menghubungkan sumber air dengan unit pengolahan. Karena tidak semua lokasi yang memiliki sumber air dapat langsung mengolah sumber airnya di lokasi tersebut. Atau paling tidak dari sungai perlu dinaikkan dulu ke atas, kemudian diolah di darat ya, yang memiliki luas lahan yang mencukupi. Nah, evaluasi sistem pelayanan yang digunakan dilakukan dengan mempertimbangkan lokasi, ya. Hitung jarak misalnya. Ini contoh kebetulan untuk mata air. Kemudian perhatikan lokasi, bandingkan beda tinggi supaya apa? Pengalirannya diusahakan dapat semaksimal mungkin dengan menggunakan sistem gravitasi. Jika sistem pengolahan air minumnya dilakukan dengan cara yang sederhana, yang dikelola oleh masyarakat. Namun jika dikelola oleh perusahaan daerah ya berarti harus ada pembebanan biaya untuk memompa tadi yang nanti akan ditanggung oleh konsumen lewat pembayaran air baku yang didapatkan. Nah, ini adalah sedikit gambaran distribusi dari tekanan pada nilai gravitasi tertentu yang sangat tergantung dari jarak misalnya. Elevasinya berpengaruh. Nah, ada disampaikan di sana bahwa ada static pressure, ya, artinya tekanan tetap, begitu ya. Kemudian ada hydraulic grade line, artinya ada tekanan yang terus menurun sebenarnya. Nah, minimum sebenarnya jarak antara pipa yang akan digunakan adalah 4 meter gitu, dengan hydraulic grade line-nya. Nah, maksimum pressure-nya tentunya harus terus dipertimbangkan agar pipa tersebut dapat terus mengalirkan air. Jangan sampai bangunan tersebut dibangun, kemudian pipa tersebut dipasang, tapi ternyata air di dalam pipa tersebut tidak dapat mengalir. Salah satunya adalah karena pressure-nya yang kurang, tekanannya yang kurang. Nah, selanjutnya adalah ini ada gambar-gambaran yang lain terkait dengan pressure dan hydraulic grade line tentunya ya. Ini menjadi pertimbangan teman-teman. Ada istilah lain di sini biar supaya teman-teman sudah mulai terbiasa walaupun ada mata kuliah yang detail nanti akan berbicara tentang itu. Misalnya mekanika fluida ya. Ada friction loss, ada static head ya. Ada tekanan air yang akan hilang gitu. Karena apa? Karena ada perbedaan tinggi, karena ada gesekan di dalam pipa, karena jenis pipa yang berbeda begitu ya. Karena ada belokan, ada berbagai macam aksesoris, mungkin ada
kran, ada stop kran, ada meter air. Jadi mengurangi tekanan dari pipa tersebut. Juga ada static head, jadi perbedaan tinggi antara lokasi yang terbawah dengan lokasi yang paling atas. Nah, ini menjadi pertimbangan dalam desain supaya air tersebut dapat terus mengalir. Ya, tabel ini digunakan untuk mencari head loss ya, kehilangan tekanan dengan model atau persamaan menggunakan Hazen-Williams. Ya. Hazen-Williams itu sangat tergantung dari berbagai macam faktor tentunya. Nah, salah satunya faktor yang menentukan itu adalah jenis pipa yang digunakan. Jadi jenis pipanya akan menghasilkan koefisien yang berbeda-beda pula. Baik itu yang pipa menggunakan galvanis misalnya, menggunakan asbes misalnya ya, menggunakan PVC misalnya, memiliki koefisien Hazen-Williams-nya yang berbeda. Yang tentunya nanti akan mempengaruhi kehilangan tekanan. Loh, kenapa kita harus mempertimbangkan kehilangan tekanan? Karena apa? Kita akan mendesain, menghitung berapa banyak kehilangan tekanan dalam pipa. Sehingga dalam pipa 10 meter misalnya, akan terjadi kehilangan tekanan adalah 1 meter. Berarti kalau ingin airnya tetap bisa mengalir, berarti tekanan tambahan harus kita sediakan sebesar minimal sama seperti kehilangan tekanan. Berarti 1 meter. Nah, salah satunya adalah membuat beda tinggi antara awal dengan akhir. Ada perbedaan 1 meter. Jadi pipanya akan miring ke bawah. Nah, kira-kira gambarannya adalah itu. Nah, hal penting yang dilakukan adalah dengan menggunakan pemompaan adalah sumber energi yang didapatkan. Karena apa? Karena unit-unit pengolahan ini bisa saja tidak didapatkan di perkotaan yang mudah dengan listrik dan seterusnya. Sehingga ada potensi-potensi pemanfaatan sumber energi lainnya, baik dengan tenaga manusia, hewan, listrik, angin, matahari, atau air, atau berbagai macam sumber energi terbarukan lainnya. Gambar ini menunjukkan bahwa pemompaan yang dilakukan menggunakan sistem penangkap energinya menggunakan sumbernya adalah angin, kemudian sumbernya adalah matahari. Jadi sangat mungkin ya, bukan berarti nanti tidak ada listrik kemudian tidak bisa mewujudkan sistem pengolahan air bersih. Jadi tipe dari pompa itu sangat tergantung. Tipenya macam-macam ya. Ini adalah beberapa tipe pompa yang bisa menjadi dasar oleh teman-teman. Baik itu sistemnya adalah pumping water from wells, langsung dari sumurnya, atau pumping water from surface water index, dari sumber air permukaannya, atau memompa air into storage reservoir, ke dalam storage atau penyimpanan, reservoir penyimpanan dan distribusi sistemnya. Jadi berbagai macam tipe pompa yang mungkin dilakukan. Nah, ada satu jenis pompa yang juga cukup menarik dan berkembang yang sudah cukup lama adalah hydraulic ram. Teman-teman nanti bisa pelajari lebih lanjut pompa yang memanfaatkan tenaga dari air itu sendiri. Sehingga apa? Dia bisa memompa tanpa listrik dan tanpa energi tambahan dari luar. Pastinya menarik ya. Terus kemudian ini adalah beberapa perlengkapan yang dimiliki dalam perpipaan. Ada check valve, ada valve, kemudian ada pipa delivery, kemudian ada drive pipe, pipa yang masuk, kemudian beberapa perlengkapan lain. Nah, perlengkapan-perlengkapan ini menjadi perhatian seorang desainer dari sistem pengolahan air minum. Karena apa? Karena berbagai macam peralatan yang ada di sana, berbagai macam aksesoris yang ada di sana akan mempengaruhi pressure yang dihasilkan. Bisa saja pressure-nya akan turun gara-gara semakin banyaknya aksesoris yang ada. Jadi perhitungan detail terkait dengan aksesoris tersebut menjadi pertimbangan. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik materi yang kedua ini.